ketika Yesus dijadikan tujuan, setara berarti tujuan, betul? Jalannya hilang, utusan juga hilang, Pak, betul? Karena dia sudah menjadi apa? Setara. Lalu apa lagi? Pengantara pun hilang, betul? Paham Bapak Ibu? Paham? Hilang semua ini. Allah mengutus Yesus untuk menebus dosa saudara-saudara. Allah menjadikan dia sebagai pengantara manusia. Ini manusia dengan Allah. Hilang. Jalan hilang, utusan hilang, pengantara hilang. Pertanyaan saya adalah, kalau Yesaya 59 ayat 2 berkata dosa telah memisahkan, siapa yang bisa mendamaikan? Siapa yang menjadi pengantara antara manusia dengan Allah? Ya tentu kalau kita lihat seturut 1 Timotius pasal 2 ayat yang kelima, eksplisitnya yang menjadi pengantara antara Allah dan juga manusia adalah Yesus, saudara-saudara. Tapi persoalan dari apa yang disampaikan oleh pendeta Johnny Kilapong, saudara-saudara, adalah kalau Yesus setara dengan Allah, maka Yesus tidak bisa menjadi pengantara. Nah, ini yang menjadi masalah, saudara, ya. Karena baik utusan, pengantara, jalan itu bicara tentang fungsi. Ya, itu bicara tentang peran, bukan bicara tentang hakikat atau natur. Yesus itu adalah Allah 100% dan dia juga adalah manusia 100%. Itu tidak bisa dipisahkan. Kalau dipisahkan, dia hanya Allah dan dia bukan manusia, atau dia manusia dan dia bukan Allah, maka dia tidak bisa menjadi pengantara yang sempurna, saudara-saudara, ya. Karena pengantara yang sempurna harus dapat mewakili dua belah pihak, ya, untuk diperdamaikan, ya. Kalau kita bicara tentang keselamatan, ya, atau dalam kasus keselamatan, ya, pihak pertama itu kan Allah yang kudus. Pihak pertama adalah Allah yang kudus, pihak kedua adalah manusia yang berdosa, dan pengantara yang sempurna harus dapat mewakili kedua belah pihak, Allah dan juga manusia. Kalau Yesus hanyalah manusia, maka dia tidak bisa mewakili Allah. Jika Yesus hanya Allah, maka dia tidak bisa mewakili manusia, ya. Sedangkan kita tahu Alkitab mengajarkan bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Yesus itu Allah 100% dan juga manusia 100%. Kalau seandainya ada kepincangan di sana, Yesus hanya Allah, berarti dia tidak bisa mewakili manusia. Kalau Yesus hanya manusia, berarti dia tidak bisa mewakili Allah. Nah, bagaimana mungkin dia bisa menjadi pengantara yang sempurna, pengantara yang baik, pengantara yang sempurna? Dia harus berdiri di antara kedua belah pihak untuk memperdamaikan Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Makanya di dalam 1 Timotius pasal yang kedua ayat yang kelima mengatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Begitu juga di dalam Kolose pasal 2 ayat 9 dikatakan, sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Ini adalah pernyataan eksplisit bahwa dalam diri Yesus berdiam seluruh natur Allah, bukan sebagian kealahan, tapi seluruh natur Allah, saudara, ya. Karena itu Yesus bukan sekedar utusan Allah, melainkan Allah yang menjadi manusia, ya. Itu yang dikatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Kalau Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah gelar bagi Yesus, berarti Yesus adalah Allah, ya. Tapi Allah itu menjadi manusia, sehingga Yohanes 1 ayat 14 mengatakan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, ya, saudara-saudara. Jadi tidak bisa pincang kalau bicara tentang pengantara. Pengantara yang sempurna adalah pengantara yang bisa mewakili Allah dan pengantara yang bisa mewakili manusia. Sedangkan apa yang dikatakan oleh pendeta Johnny Kilapong, dia tidak menerima bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Yesus itu bukan Allah. Nah, kalau menolak itu, maka Yesus tidak bisa jadi pengantara yang baik. Pengantara yang baik, dia harus Allah dan dia juga harus manusia, dan itu hanya Yesus. Dia pengantara yang sempurna. Dia Allah 100%, tapi Allah menjadi manusia. Dia berdiri menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Itu namanya pengantara yang sempurna. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati dan menguatkan setiap kita. Tetaplah kuat di dalam pengajaran-pengajaran firman yang benar. Kita memang harus belajar, kita harus meneladani, ya,
jemaat Berea dalam Kisah 17 ayat 11. Mereka menerima firman dengan kerelaan hati, tapi mereka tidak hanya menerima firman dengan kerelaan, mereka uji, mereka belajar, mereka selidiki apakah benar demikian. Tetaplah kuat dalam pengajaran yang benar. Kiranya apa yang saya sampaikan ini memberkati saudara-saudara semua. Salam.